Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita lanjutkan tentang materi hari ini ya. Jadi hari ini adalah materi baru di kelas 12. Materinya adalah tentang listrik statis. Nah, apa itu listrik statis? Listrik statis adalah materi yang mempelajari tentang muatan listrik yang diam. Jadi, asal katanya sendiri adalah listrik dan statis. Ya, listrik itu artinya adalah muatan, sedangkan statis artinya adalah diam. Jadi secara umum listrik statis itu artinya adalah muatan yang diam. Oke. Jadi sekali lagi listrik statis adalah materi yang mempelajari tentang muatan listrik yang diam. Ini garis besarnya itu. Kuncinya adalah di muatan listrik dan diam. Nah, secara umum muatan listrik itu udah kita pelajari ya ada dua, yaitu muatan positif yang biasa dikenal dengan proton dan muatan negatif atau elektron. Nah, tapi berbedanya di sini. Yang disebut sebagai benda bermuatan negatif itu jika jumlah elektron lebih banyak dibandingkan proton. Sedangkan benda netral adalah ketika jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Bedanya di sini hati-hati. Benda bermuatan positif itu tidak boleh disebut kelebihan proton, tetapi benda bermuatan positif adalah terjadi ketika jumlah elektron lebih sedikit dibandingkan jumlah proton. Jadi, kapan disebut negatif, positif, dan netral itu bergantung pada elektron, bukan pada proton. Kenapa? Karena elektron ini bentuknya kecil dan bisa berpindah dengan mudah dibandingkan dengan proton. Kalau proton itu relatif besar dibandingkan elektron. Nah, sedangkan neutron yang netral juga itu juga relatif besar dibandingkan elektron. Jadi yang kita bahas di sini untuk berpindah-pindah adalah hanya elektron saja. Oke, kita lanjut. Nah, tentu kalian udah pernah melakukan percobaan sederhana ya di SMP, yaitu ketika kalian menggosok-gosokkan penggaris dengan rambut. Nah, nanti penggaris itu akan bisa menarik kertas. Nah, hal tersebut sebenarnya disebut sebagai interaksi antar muatan. Jadi jika dua benda bermuatan, maka akan timbul suatu interaksi ketika medan yang dihasilkan bersinggungan. Nah, interaksi antar medan ini dikenal dengan istilah gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Jadi yang menemukan adalah si Coulomb, makanya disebut gaya Coulomb. Nah, apabila dua muatan sejenis berinteraksi, maka bentuk interaksinya adalah gaya tolak-menolak. Sedangkan apabila dua muatan berlainan jenis, maka interaksinya adalah gaya tarik-menarik. Contoh yang sejenis itu misalnya kalau positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Maka dia interaksinya adalah tolak-menolak. Sedangkan apabila dua muatan berlainan jenis, maka interaksinya adalah tarik-menarik. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, rata-rata pernah ya melakukan percobaan tentang penggaris digosok rambut. Nah, ketika penggaris digosok rambut, oke, kita gambarkan di sini ya di bawah ya. Nah, di sini kita gambarkan. Nah, ketika penggaris digosok dengan rambut, misalnya ini rambut orang gitu ya. Nah, digosokkan ke sini dalam satu arah ya, jadi sebenarnya nggak boleh bolak-balik. Maka sebagian elektron dari rambut ini akan berpindah ke penggaris. Maka penggaris ini akan lebih banyak elektron dibandingkan rambut, sehingga penggaris akan bermuatan negatif dan rambut akan bermuatan positif. Nah, ketika penggaris ini yang bermuatan negatif didekatkan pada kertas, ini tadi penggaris negatif ya, dilihat di bawah ya. Nah, ada kertas di sini, maka karena ini bermuatan negatif, kertas akan tertarik ke penggaris. Nah, pertanyaannya sederhana adalah kalau kita melihat soal yang tadi,
konsep yang tadi, yaitu adalah apabila dua muatan sejenis berinteraksi tolak-menolak, sedangkan dua muatan berlainan jenis akan tarik-menarik, maka kalau kita lihat di sini, kenapa kertas bisa ketarik oleh penggaris yang negatif? Ya kan? Nah, kalau kalian menjawabnya karena kertas bermuatan positif, karena berbeda jenis akan tarik-menarik, pertanyaannya kita lanjutkan lagi. Dari mana kertas dapat muatan positif? Padahal kertas nggak diapa-apain. Dari mana dia dapat muatan positif? Nah, ternyata jawabannya sederhana, yaitu adalah muatan negatif. Itu dia bisa menarik positif atau netral. Dan muatan positif itu dia bisa menarik muatan negatif atau netral. Jadi kenapa kertas tertarik ke penggaris? Ini karena kertas tersebut bermuatan netral, jadi bukan karena bermuatan positif. Nah, oke, bisa dipahami ya. Oke, next. Nah, kecenderungan bisa berubah jadi positif atau negatif ini dikenal dengan istilah triboelectric series atau deret triboelektrik. Nah, kita lihat di sini. Di sini ya. Nih, kita lihat. Nih. Jadi, semakin ke atas itu semakin positif. Kecenderungan untuk positif. Nah, semakin ke bawah dia kecenderungannya untuk negatif. Nih, kita baca di sini. Deret benda yang menunjukkan bahwa benda akan memperoleh muatan negatif apabila digosok sembarang benda di atasnya. Oke, jadi yang semakin ke bawah semakin mungkin negatif. Contoh sederhana gini, misalnya kita ambil gelas. Gelas ini ya, kita lingkarin gelas. Ini kaca. Digosok dengan silk, sutra. Itu yang sering kita praktekkan. Sutra. Nah, karena sutra posisinya di bawah, maka sutra ini akan cenderung menjadi negatif. Dan karena kaca di atas, maka dia cenderung akan menjadi positif. Nah, seperti ini. Contoh lain misalnya kalian menggosok apa ya? Ini hard rubber atau karet keras ya. Dengan steel, dengan baja misalnya. Nah, nanti baja akan jadi positif dan karet kertas menjadi negatif. Nah, seperti itu. Itu cara membaca aturan dari triboelectric series. Nah, sekarang lanjutnya kita akan membahas secara matematikanya. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi gaya berikutnya yang kita pelajari adalah secara matematikanya, yaitu tentang gaya elektrostatis atau dikenal dengan gaya Coulomb. Nah, gaya elektrostatis adalah gaya yang timbul dari interaksi antar muatan yang diam. Interaksi dapat berupa gaya tarik jika lawan jenis maupun gaya tolak jika sejenis. Intinya adalah tarik itu mendekat, tolak itu menjauh. Nah, besarnya gaya elektrostatis ini sebanding dengan muatan dan jarak kuadrat. Nah, sehingga dapat dinyatakan sebagai F sama dengan K per R kuadrat. Nah, dengan nilai K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb ini meter persegi ya. Nah, terus Q adalah muatan, satuannya adalah Coulomb. R adalah jarak, satuannya adalah meter. Nah, yang hati-hati di sini adalah satuan muatan. Satuan muatan di sini jarang banget menggunakan satuan Coulomb. Biasanya menggunakan satuan yang kecil seperti mc, yaitu mili Coulomb. Itu sekitar 10-3. Sedangkan berikutnya mikro Coulomb. Itu mikro ya. Mikro itu 10-6. Dan nano Coulomb. Nano itu 10 pangkat minus 9. Nah, nanti kalian di soal-soal
materi ini akan sering melakukan konversi mili, mikro, nano ke dalam satuan Coulomb. Nah, contohnya seperti ini. Dua buah muatan positif dan negatif masing-masing bermuatan 2 mikrokulong, jadi ini mikro, terpisah sejauh 50 cm. Tentukan besar dan arah gaya elektrostatis yang timbul pada muatan A. Nah, konsep dasar pada soal seperti ini adalah tentang siapa yang ditanyakan dan ditanyakan itu diapain. Nah, lihat. Dari soal ini yang ditanyakan, kelihatan ya, jadi dari soal ini yang ditanyakan adalah muatan A. Jadi yang ditanyakan adalah muatan A. Maka fokus kita adalah si A ini diapain. Nah, lihat A sama B adalah lawan jenis. A positif, sedangkan B adalah negatif. Maka karena berlawan jenis, maka A ini akan ditarik B. Oke, A ini akan ditarik B. Fokus kita A-nya diapain. Nah, sehingga karena A ditarik B, maka gerakannya akan ke sana. Nih, akan ke sana. Mendekati B. Ya, paham ya? Sehingga arah gayanya ini A, ini B, A ke sana, mendekati B. Nah, namanya adalah FAB atau gaya yang timbul oleh A dan B. Nah, arahnya ke sini. Karena arahnya ke kanan, maka nilainya adalah positif. Bisa dipahami ya? Nah, kita hitung sekarang. Kita udah tahu arahnya ke kanan positif, sehingga kita masukkan rumus F adalah K hi per R kuadrat. Nah, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya tadi adalah, kita lihat, 2 mikrokulong ya. Berarti ini nih, 2 mikrokulong. Di sini ya, 2 mikrokulong. Sehingga kita masukkan ke sini menjadi 2 kali 10 minus 6 kali 2 kali 10 minus 6. Jadi plus minusnya nggak usah dimasukkan di sini. Walaupun negatif tidak perlu dimasukkan. Ya. Per jaraknya tadi 50 cm berarti setengah kali 10 min 1. Jadi kan 50 cm itu 0,5 meter. Alias setengah, nggak sampai min 1. Oke, sorry. Benar ya? Oke, lanjut. Berarti kita lanjutkan di bawah aja ya. Sehingga hasilnya adalah, angkanya silahkan kalikan dulu. 9 kali 2 kali 2. 9 kali 2, 18 kali 2, 36. Kali 10. Kalau pangkatnya ini ditambah aja. 9 tambah min 6, 3. 3 tambah min 6. Ini ya, sorry. 9 tambah min 6, 3. 3 tambah min 6, min 3. Sehingga di sini kita tulis min 3. Yang bawah, kita lihat di sini setengah kuadrat. Di sini ada kuadratnya tadi, sorry. Berarti 1/4. 1/4. Nah, sehingga hasilnya adalah 36. Ini 36 dikali 4 karena dibagi terbalik. Jadi 36 kali 4 kali 10 min 3. Hasilnya adalah 144 kali 10 min 3. Karena 10-nya pangkat min 3 berarti maju 3 kali. 1, 2, 3. Berarti hasilnya adalah 0,144 Newton. Nah, sama ya. Dan arahnya ke kanan karena nilainya positif. Nah, bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nih, ada A, ada B, ada C. Tentukan besar gaya elektrostatis yang dialami muatan B beserta arahnya. Lihat, fokus kita adalah ke B. B ini diapain? Siapa yang ngapain B? Siapa yang ngapa-ngapain B pasti adalah A dan C. Karena di sini cuma ada A dan C. Nah, pertanyaannya adalah B diapain? Kita cek. B muatannya adalah negatif. Min 2. Oke. Dan A muatannya adalah positif. Karena lawan jenis, maka B akan ditarik A. Atau B akan mendekati A. B mendekati A berarti dia akan gerak ke kiri. Berarti ini adalah FBA. Dan B diapain oleh C? C muatan positif,
Ini ya, positif ya. Dan dan B muatan negatif, C positif, B negatif, maka akan tarik menarik sehingga B akan mendekati C, maka arahnya ke sana. Berarti namanya FBC, gaya yang timbul dari B dan C. Karena FBC arahnya ke kanan, maka FBC positif, dan FBA karena ke kiri, maka nilainya negatif. Sehingga bisa kita tulis FB adalah FBC kurangi FBA. Lihat, FBC kurangi FBA. Tinggal kita masukkan, berarti rumusnya tadi adalah KHB per GBHC karena BC ya. Ingat tadi BC ke kanan makanya positif, dan FBA kenapa negatif karena ke kiri. Tinggal kita masukkan angkanya seperti ini dan kita tulis. Masukkan besar-besarannya. Tadi kita lihat di sini dulu. Oke, kita lihat ya. Tadi QA itu adalah, atau muatan A adalah 1 nanocoulomb, berarti 1 kali 10 min 9. QB adalah ini min 2 kali 10 min 9. Jadi minusnya nggak usah dimasukkan sekali lagi. Jadi walaupun ada minusnya abaikan aja. Itu hanya untuk menentukan arah. QC adalah 3 kali 10 min 9. Jaraknya sekarang RAB. RAB kalau kita lihat dia 10 cm, berarti jadikan meter dibagi 100 berarti 0,1 alias 1 kali 10 min 1. Sedangkan RBC adalah 3 kali 10 min 1. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Ya. Angka-angkanya kita masukkan. Sekali lagi caranya sama, yaitu 9 kali 2 kali 3 dulu. Tulis di sini dulu. 3 kuadrat adalah 9. Nah, ini nanti bisa dicoret. 3, 9 sama 9 dicoret. Jadi hasilnya tinggal 6. Nah, lanjut di sini min 9 sama min 9, 9 ditambah min 9 habis 0 ditambah min 9 min 9. Yang di bawah min 1 kuadrat berarti min 2. Kelihatan ya. Nah, sehingga kalau dibagi pangkatnya dikurang, berarti yang ini nih. Berarti min 9 kurangi min 2. Min sama min jadi plus, 9 tambah 2 hasilnya min 7. Maka di sini jadi min 7. Nah, ini juga sama yang sebelah kanan, yang materi yang ini. 9 kali 2 18, 18 kali 1 18. Berarti tulis di sini. Nah, caranya juga sama, sehingga 6 kurangi 18 hasilnya adalah, ini min 12 harusnya. Min 12 kali 10 minus 7. Nah, karena hasilnya negatif, berarti arahnya ke kiri. Oke, berarti arahnya ke kiri. Nah, jadi nilai besarnya 12, arahnya ke kiri. Oke, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Silahkan nanti kerjakan latihan di absensi. Untuk absensi silahkan gunakan token statis. Kecil semua aja. Statis. Ini token untuk absen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.